Pengantar teorema fundamental 7.3.1 Teorema fundamental kalkulus bentuk pertama 7.3.2 Contoh A dan C. 7.3.1 Teorema fundamental kalkulus bentuk pertama. Misalkan ada himpunan terbatas E di A, B dan fungsi f di mana f berada di titik A, B menuju ke R. Sedemikian sehingga f kontinu pada A, B. F aksen X sama dengan Fx untuk semua X elemen A, B per E. F memiliki R berada di titik A, B. Kemudian memiliki integral dari A ke B, F sama dengan Fb dikurang Fa. Bukti kami akan membuktikan teorema dalam kasus di mana E sama dengan A, B. Kasus yang umum dapat diperoleh dengan memutus interval ke dalam gabungan dari bilangan terbatas interval. Misalkan epsilon lebih besar 0, maka F elemen R A, B dengan asumsi C terdapat delta epsilon lebih besar 0, sehingga P adalah setiap partisi dengan nilai mutlak lebih kecil delta epsilon. Maka nilai mutlak S F P dikurang integral dari A ke B F lebih kecil epsilon. Jika subinterval di P adalah XI dikurang 1, XI, maka menurut teorema 6.2.4 nilai rata-rata diterapkan ke F di mana XI kurang 1, XI, menerapkan bahwa ada UI elemen XI kurang 1, XI, sehingga Fxi dikurang Fxi kurang 1 sama dengan F aksen UI dikali XI dikurang XI kurang 1 untuk I sama dengan 1 sampai ke N. Jika terdapat ketentuan, perhatikan penjumlahan dan keberadaan bahwa F aksen UI sama dengan FUI diperoleh FB dikurang FA, sigma I sama dengan 1 hingga ke N, F XI dikurang Fxi kurang 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga ke N, FUI kali XI dikurang XI kurang 1. Sekarang PU sama dengan XI kurang 1, XI, UI di mana I sama dengan 1 hingga ke N. Jadi penjumlahan sebelah kanan sama dengan S FPU. Jika kita substitusikan FB dikurang FA sama dengan S FPU, keduanya kami simpulkan bahwa nilai mutlak FB dikurang FA dikurang integral dari A ke B F lebih kecil epsilon. Tetapi karena epsilon lebih besar 0 adalah ketentuan, kita simpulkan persamaan satu pegangan. Catatan, jika fungsi f terdiferensial di setiap titik A, B, maka menurut teorema 6.1.2 hipotesis A secara otomatis terpenuhi. Jika f tak terdefinisi untuk beberapa titik C elemen E, maka diambil Fc sama dengan 0. Jika f terdiferensial di setiap titik A, B, maka C tidak terpenuhi karena terdapat fungsi f sehingga f aksen tidak dapat diintegralkan Riemann. Contoh 7.3.2 A dan C. A. Jika fx sama dengan setengah x pangkat 2 untuk semua x elemen A, B, maka f aksen x sama dengan x untuk semua x elemen A, B, kemudian f sama dengan f aksen kontinu sehingga R berada di titik A, B. Maka menurut teorema fundamental di mana E sama dengan kosong menyatakan bahwa nilai integral dari A ke B x dx sama dengan fb dikurang fa sama dengan setengah x pangkat 2 dikurang setengah x pangkat 2 sama dengan x-nya kita ganti menjadi b dan a. Maka setengah b pangkat 2 dikurang setengah a pangkat 2 sama dengan setengah b pangkat 2 dikurang a pangkat 2. C. Jika AX sama dengan nilai mutlak X untuk setiap X elemen min 10,10 maka A aksen X sama dengan min 1. Jika X elemen min 10,0 dan A aksen X sama dengan positif 1, X elemen 0,10. Maka menurut teorema definisi fungsi signum di 4.1.10 bagian B, kita memiliki A aksen X sama dengan signum X untuk semua X elemen min 10,10 per 0. Sebab fungsi signum adalah fungsi langkah, maka itu anggota dari R min 10,10. Maka menurut teorema fundamental di mana E sama dengan 0,
menyatakan bahwa berdasarkan soal di mana X elemen min 10,10, maka jika diturunkan A aksen X sama dengan min 10, dan jika X elemen min 10,0, maka A aksen X sama dengan positif 1, sesuai dengan definisi fungsi signum, di mana positif 1 untuk X lebih besar 0, dan 0 untuk X sama dengan 0, dan min 1 untuk X lebih kecil 0. Maka berlakulah teorema fundamental kalkulus bentuk pertama, yaitu integral dari min 10 ke 10 signum X dx sama dengan A10 dikurang A min 10 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0.